Tahan bang. Tahan dulu bang, tahan bang. Oke, tahan. Sebelah kanan bang, mungkin bang. Tengah lagi boleh bang. Tengah lagi bang. Kiri. Kiri. Bentar bang. Ini berapa tim yang akan Itu resmi tanda tangannya resmi? siapa Lisa ya? Bisa, boleh bang. Oke, lanjut dulu bang. Ya. Untuk mungkin selanjutnya, selain pernyataan kita sebagai kuasa hukum yang resmi di sini, supaya tidak simpang siur di opini semua sosial media kan sebenarnya siapa. Nanti untuk selanjutnya mungkin diterangkan oleh rekan saya dari Markus ataupun Daniel untuk seperti selanjutnya. Oke, selamat sore buat teman-teman media. Ini kita sebagai kuasa hukum dari saudara LM. Yang pertama kita akan press release. Ada beberapa poin-poin yang akan kami sampaikan, yaitu poin yang pertama bahwa klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Dan poin yang kedua bahwa awal pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam Palembang. Itu pertemuannya. Dan kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya. 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. Nah, selanjutnya RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami membuat ini ke media. Jadi itu seperti itu. Kalau lebih teman-teman, ada yang mau sampaikan lagi? Ya mungkin saya mau nambahin aja. Jadi pasti ingin banyak bertanya, selama ini RK itu dengan LM komunikasi lewat apa? Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya dari melalui Telegram. Nah, setelah dari Telegram, dan saya tambahkan lagi, 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang suruhannya lah. Dan ya mereka mengirimkan, itu kan COVID ya, mengirimkan uang juga tuh melalui dengan obat-obatan juga, kurang lebih kayak gitu. Sampai mereka itu terputus komunikasi ya sekitar 8 bulan lalu. Kurang lebih itu mungkin ada yang teman. Ya, mungkin itulah kalau yang berita selama yang beredar selama ini ya kan. Adapun misalnya kenapa harus LM itu dia mengupload di sosial media, karena ketidaktahuan dia harus berkomunikasi dengan siapa. Akhirnya emang kehilapan dia harus menaruh di sosial media. Bukan berarti untuk ada misi untuk menghancurkan RK ataupun yang lain. Tapi emang karena kehilapan dia ya, karena dia bingung harus komunikasi dengan siapa. Dan ya setelah itu ketika saya bertemu, baru di situ saya bicara sebagai penasihat hukum, baru akhirnya dia mengerti. Jadi hanya itulah yang bisa kita sampaikan. Kedepannya adapun misalnya kalau mau langkah hukum seperti apa, ya pasti kita siap, selalu siap. Mau ke depannya mau gimana. Itu aja sih dari saya. Mungkin kalau nanti sesi jawab bisa Ya mungkin kita teman-teman ada pertanyaan. Oke, Bang. Sementara statement tutup Bang, dulu. terkait kemarin sendiri kan RK kan menjelaskan, pengacaranya RK sendiri kan menjelaskan kalau misalkan mau tes DNA ayo, tapi harus lapor kepada tim DPI Mabes Polri untuk sama-sama melakukan tes DNA. Mungkin seperti apa jawaban dari pihak LM sendiri? Kalau bicara tes DNA kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada bukan kayak kita tes DNA terus langsung segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan, ataupun apapun itu. Ada proseduralnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Karena kan sebenarnya gini loh. Ini kan bukan konsumsi publik sebenarnya.
aib yang mereka pribadi gitu. Cuman ya karena mungkin beliau adalah mantan pejabat publik termasuk dengan LM, ya sudah, emang keadaannya begini ya. Ya ayo, semua masing-masing bisa melakukan langkah hukum, itu aja sih. Bang, sedikit bang. Sebentar izin, saya mau nambahin. Tadi pernyataannya bagus. Sebenarnya gini, pernyataan dari RK itu kan melalui DVI ataupun pengadilan penetapan perintahnya kan, atau kesepakatan secara bersama. Sebenarnya gini, kami itu menyambut itikat baik sebetulnya. Ya, dalam artian bahwa namanya upaya hukum itu semua orang Indonesia ini berhak ya, maksudnya mau lakuin upaya hukum perdata, pidana itu semua punya hak. Cuman yang kita mau buktikan di sini adalah bahwa statement yang di sosial media itu simpang siur, dan di sini baru ada kesempatan yang baik juga, baru kita bisa utarakan fakta-fakta yang ada di kita. Sama kalau misalkan dari sebelah bilang statement dia punya bukti, kita juga lebih banyak bukti gitu, banyak. Jangan kita beberkan di upaya hukum. Kita ada bukti otentik, real, otentik. Ada saatnya kita bukan. Nanti saya spill dikit-dikit ya, tapi nggak masuk kamera. Kamera lah. Bang, sedikit bang. Itu kan perkenalan 2021 ya, di Ya. Palembang bulan Mei tadi ya. 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 Nah, Enggak, bukan bulan Juni. bulan Juni ya. Iya. Oke, bulan Juni. Nah, komunikasi awal. Oke. Komunikasi awal bulan Mei. Iya, komunikasi awal bulan Mei, lalu Ya. Juni Ya. 3 hari di Palembang kan. Ya. Oke. Boleh tahu nggak sih kelahiran anaknya sendiri itu di bulan apa, tahun berapa, dan tanggal berapa? Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Oke. Kalau kita bicara logika sedikit perhitungan HPL bang ya, Iya. itu kan tidak masuk di akal Ya, dengan pertemuan bulan Juni ya. Oke, jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu. Tidak 4 minggu, lebih cepat gitu. Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya. Iya. Pengakuan seperti itu. Hal itu tapi sudah ada bukti untuk kelahirannya sendiri bang. Ya pastilah, kalau kita bicara nggak mungkin kita berdasarkan tidak ada Anak bukti. terlahir. Nah di akte lahir itu sendiri ayah kandungnya Ada pencantuman nggak bang? Karena kan ini bicara surat-surat negara bang. Oke, untuk ayah kandungnya, awalnya itu di akte lahirnya itu kan ditulis dari ibu ya, dari ibu. Untuk dari ibu, nah selanjutnya, tapi waktu di rumah sakit ya, Iya. di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu Randi, siapa? Randi. Inisial R lah. Inisial R lah. Nah itu inisial R. Nah itu katanya itu salah satu ajudannya. Kayak gitu. Ketika di rumah sakit bukan di akta kelahirannya. bang menyikapi bocor. Dan kita ada buktinya itu. Ya. Oh, Bang, perihal Aisyah kan membuat statement kalau dihubungi pihak Bapak Ibu untuk memberikan uang sekitar 2,5 miliar, tapi dibantah kemarin oleh kuasa hukum RK. Mungkin seperti apa? Ada bukti-bukti nggak? Kalau itu seru-seruan aja sih, udah karena berita ini terlalu melebar dimanapun, karena Lisa sendiri nggak pernah statement kok. Cuman kan ya karena ini udah konsumsi publik, jadi selalu ada penambahan kosakata kan. Namanya kalau udah konsumsi publik kan selalu ada yang lebih pintar. Itu aja sih. Bukti yang catat itu gimana Bang? Ya itu kan harus dibuktikan, kan ada prosedur untuk membuktikan itu, ada harus ahli ataupun segala macam lah. Itu nggak kita bisa menyatakan bahwa itu benar atau enggak. Bang, tentang pertemuan LM dan RK sendiri, kuasa hukum RK sendiri menjawab hoax itu bang. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. LM sendiri berarti punya bukti untuk Ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuma di sini cuma cerita halu dan hal yang lain. Pasti kita menyebut taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja. Bang, ini kan berita silakan coba aja. Nanti gini, kita ini sebenarnya wadahnya ada, bukti yang kita miliki akan kita buka dengan upaya prosedural hukum yang baik. Dalam artian apa nanti kita melakukan upaya hukum perdata atau pidana, itu sedang kami diskusikan dengan tim. Karena juga kan merawat anak sendirian, single parent itu tidak mudah gitu. Kita memahami psikologi klien kami juga kami lindungi. Dihujat netizen itu kan bukan suatu hal yang biasa. Jadi mohon pengertiannya. Kalau masalah bukti-bukti, kita pastikan hari ini kita tidak buka. Ada wadahnya nanti di upaya hukum, baik itu di perdata maupun pidana. Lebih gitu ya. Iya. Bang, kan mereka bertemu bulan Mei itu Bang. Itu pertemuannya tuh benar nggak sih karena mau membantu Biaya pendidikan pendidikan kuliahnya? ya awal pertemuan Nah, mereka ini bicara apa nih?
komunikasi itu bulan Mei, Bulan pertemuan Juni. itu bulan Juni. Kalau untuk bicara itu enggak, itu cuma acara event aja lah. Awal pertemuan dari situ lah. Kan segini juga sebenarnya kan klien kami ini kan juga sebuah content creator dia. Iya. Content creator dan Mantan dia- model. mantan model dan dia diundang ke hotel itu adalah acara event gitu loh, event yang dimana acara tersebut hadir juga RK dan itu 3 hari. Masalah gimana ya Ya hanya mereka dan Tuhan yang tahu lah. hanya mereka Ya yang mungkin tahu. di sini rekan-rekan tahu lah, paham mau ngapain kan. Bang, awal perkenalan LM sendiri memang dari salah satu influencer AA gitu bang. Oh enggak lah, itu kalau itu sih internal mereka yang pribadi tahu. Mungkin kan gila, kalau ada pun yang lain A, B, C, D sampai Z, ya kalau udah konsumsi publik kan ada momen mereka mungkin dia lagi down, lagi mereka bisa harus berbicara untuk lebih dikenal, ya mungkin momen tersebut dimasukin lah kalau itu. Kalau emang benar dia, ya tolong dipertanggungjawabkan. Kalau enggak ya kita akan mengambil langkah hukum yang lebih tajam buat dia. Tapi komunikasi sendiri LM dan AA sendiri memang ada pertemanan atau memang tidak ada apa-apa bang? Ya pasti ada pertemanan lah, tidak mungkin enggak. Itu aja.